Shalom, selamat pagi saudara. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas yang baru, kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita bersatu teduh, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan sangat baik atas kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk nafas yang baru, untuk semua yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sharing yang daripada-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang menegur, bahkan masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara, saya ingin mengawali sharing saya dengan sebuah kesaksian. Sekitar 1 bulan yang lalu, di bulan Mei, saya terpapar COVID-19. Di mana saya sangat kaget karena tidak ada hal yang diketahui di awal jika saya itu terpapar. Singkat cerita, saya cek PCR ke rumah sakit dan didapati bahwa nilai CT saya itu sangat rendah, 16. Dan menurut kedokteran secara umumnya itu sangat menular. Tetapi kondisi tubuh saya itu sangat fit dan bahkan tidak bergejala saudara. Saat itu saya sempat kepikiran karena saya sempat kontak dengan beberapa orang. Bahkan di rumah saya pun ada anak dan ada suami serta ada orang tua saya. Tapi puji Tuhannya semua dinyatakan negatif. Hanya saya yang terpapar COVID positif. Lalu saya dianjurkan oleh dokter untuk isolasi mandiri. Secara logika manusia itu sangatlah jarang karena pada umumnya dengan nilai CT seperti itu, dengan tingkat penularan yang tinggi, seharusnya saya dirawat di rumah sakit karena akan sangat berbahaya bagi keluarga dan sekitar. Namun saya diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Berjalannya waktu 14 hari saya ada di rumah, saya merasakan bahwa Tuhan banyak bicara sama saya. Di awal-awal saya isolasi mandiri, Tuhan bilang bahwa aku ingin kasih tahu kamu sesuatu yang harus kamu alami. Lalu saya sempat bertanya apa Tuhan, karena jujur dalam masa isolasi saya gak ngerasa kalau saya tuh sakit. Sampai akhirnya pada hari kedua, ketiga, sebelum hari ketujuh, tetapi yang message banyak juga dan itu semua bertanya, bagaimana kondisi kamu? Lalu saya bilang, iya aku baik-baik aja, aku kayak gak sakit, aku fit. Aku gak tahu kok bisa begini ya gitu. Bahkan semua, bahkan indera penciuman, perasa makanan itu semua normal. Saya bisa makan dengan seperti biasa dan berkegiatan seperti biasa, semua normal. Bahkan di hari kedua itu saya tetap lari pagi dengan protokol dan dengan ketentuan yang sudah dianjurkan oleh dokter. Lalu semua yang bertanya sama saya bilang kalau hati-hati ya, coba perhatikan di hari ke-7 dan hari ke-8. Waktu beberapa orang bilang hal tersebut, di hati saya tuh berbicara bahwa kok kata-kata ini bikin saya tuh ngerasa down ya. Bikin saya tuh ngerasa semakin kepikiran. Coba bayangkan saudara, jika kita memiliki tubuh yang sehat, sama seperti kita pada pagi hari ini, namun ternyata didapati di dalam tubuh kita itu ada virus yang notabene sekarang-sekarang ini tuh bisa berbahaya dan bahkan mematikan. Coba bayangkan kondisi seperti itu, di mana kita yang lagi ngerasa aku sehat, aku baik-baik aja, tapi ternyata ada di dalam satu buah virus atau hal yang sangat kecil yang berbahaya dan sangat mematikan. Lalu setelah saya merenung, kenapa ya saya diizinkan untuk mendapati kata-kata seperti itu. Ada hal yang menarik saudara, di mana mungkin buat kita semua
yang saat ini sedang tidak kenapa-napa dan merasa sedang baik-baik aja, kita nggak tahu apakah di dalam tubuh kita itu ada satu buah hal atau apapun itu yang bisa membahayakan dan mematikan hidup kita. Hidup itu bicara jasmani dan rohani, saudara. Setelah saya dapat pewahyuan itu, saya sangat bersyukur, dan itu pun menegur saya pribadi. Terkadang kita nggak tahu dalam perjalanan hidup kita merasanya baik-baik aja. Kita merasanya, oh saya masih tetap ke gereja, saya tetap doa, saya tetap diberkati, dan saya bahkan tetap masih bisa hidup seperti orang pada umumnya. Tapi hal yang saya dapat, hal yang saya alami, itu membuat saya ngerti kalau, oh yang bisa nilai itu siapa? Yang bisa nilai hidup kita itu Tuhan. Yang bisa menilai ada atau tidaknya virus itu cuman alat tesnya. Yuk mari kita buka di Efesus 5 ayat 15-17. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini relate banget sama kisah saya, karena benar-benar virus di dalam itu tuh diabaikan juga nggak boleh, dianggap biasa juga nggak boleh, tetapi ditakuti juga nggak boleh. Jadi benar-benar kita harus berjaga-jaga, sekalipun kondisi kita fit, sekalipun kondisi kita seolah-olah seperti orang yang tidak terpapar COVID, tetapi di dalam tubuh kita ini ada virus yang harus dibunuh, harus dimatikan. Sama seperti hidup kita, saudara. Berapa banyak dari saudara, bapak, ibu maupun saya yang ngerasa pagi hari ini sedang baik-baik aja, yang ngerasa kalau hidup saya tidak bermasalah, tetapi ada satu hal, walaupun itu kecil, yang Tuhan nantikan untuk dirubah, yang Tuhan nantikan untuk dimatikan, karena itu sangat berbahaya, karena itu bisa membuat diri kita jatuh. Dikatakan di ayat tadi bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Dan sekali lagi, bukan apa yang dilihat manusia yang biasanya dijadikan standarnya Tuhan, tetapi Tuhan itu melihat hati. Di Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terkadang kita cuma melihat, oh iya, di pemandangan mata kita itu masih fine, biasa aja. Oh saya sehat kok, tetapi Tuhan tuh melihat hati. Sekecil apapun kita simpan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itu bisa jadi sangat berbahaya dan mematikan manusia roh kita. Bahkan juga bisa mematikan manusia jasmani kita. Lalu dengan apa? Kita bisa cek, kita bisa selalu tahu, bisa diingatkan, bahkan bisa dibukakan sama Tuhan hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin bagi kita banyak hal yang kita kadang gak bisa ungkapin di hadapan Tuhan, sampai berdoa pun gak bisa. Tapi pagi hari ini kabar baiknya saudara, ada Roh Kudus. Dia yang akan selalu mengingatkan. Dia yang akan selalu membantu kita dalam kelemahan kita. Dia yang akan memberitahu hal-hal yang tidak terucapkan. Roh yang sama yang dikasih sama murid-muridnya waktu Tuhan naik ke surga, itu roh yang sama yang ada atas Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pagi hari ini, mari kita undang Roh Kudus, mari kita percayai Dia sebagai suatu pribadi yang dapat membawa kita semakin serupa dengan Tuhan, yang dapat mengingatkan kita akan kelemahan kita, kesalahan kita, dan bahkan Dia juga
yang akan selalu berserta dengan kita sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka hati kita pagi hari ini, mengundang Roh Kudus masuk supaya kita dipenuhi. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi baru. Bahkan gak ada hal-hal lain sekecil apapun itu yang membuat Tuhan gak suka. Dan menjelang hari Tuhan yang akan datang. Kedatangan Tuhan tuh gak bisa ditunda seperti tes PCR, saudara. Waktu Tuhan Yesus datang, jika dia dapat tiada sesuatu yang tidak berkenan, kita gak bisa bilang, tunggu Tuhan, izinin aku sekali lagi, tunggu seminggu lagi, aku akan hilangkan semua itu dari hatiku. Aku akan hilangkan semua itu dari kehidupanku. Kedatangan Tuhan gak bisa ditunda. Jika Tuhan datang dan dia dapati ada sesuatu yang harus dirubah, dan kita belum selesaikan, kita simpan sampai Tuhan datang, hari itu gak ada perpanjangan waktu lagi, saudara. Kalau Tuhan ingatkan pagi hari ini, ada yang kita rubah, ada yang harus kita hancurkan, matikan, supaya kita layak saat dijemput Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ayo. Ayo. Ayo buka hati untuk undang Roh Kudus pada pagi hari ini. Ya ralabashi karaya labashi kiri. Ya ralabashi ya ralabasi. Ya ralabashi ya ralabasi. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Karalabashi kiri di barala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus,
Mari sama-sama kita katakan, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Yes, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, mulialah nama. Mari sekali lagi katakan, Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selalu. Ku cinta Kau, yes Jesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, haleluya. Ku serahkan hidup, ku kan bermazmur, ku bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidup. Mari sekali lagi katakan, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau, Yesus. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, yes, ku serahkan hidup. Mari sekali lagi katakan, di hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu dipenuhi Roh Kudus-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, dari hari ini sampai seterusnya. Mari Tuhan, mari bersihkan Tuhan, mari bereskan Tuhan. Kami rela Tuhan, kami rela untuk dibersihkan Tuhan Yesus, supaya waktu Engkau datang Tuhan, kami didapati tidak bercela Tuhan. Bahkan kami Tuhan Yesus terangkat bersama-Mu Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan berkat
bahkan hidup sampai hari ini. Kami mau menghabiskan sisa hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Bahkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Agar Engkau senang, agar Engkau tersenyum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk pagi hari ini Tuhan kami selesai Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus-Mu gak selesai sampai di sini. Akan bekerja terus atas hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang